Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya membawa mata kuliah riset operasi. Di sini adalah masih bab awal, yaitu tentang pengertian riset operasi. Mengapa materi ini saya harus berikan? Untuk memberikan dasar-dasar pengertian kepada adik-adik mahasiswa sekalian. Apa arti riset operasi? Mengapa riset operasi tersebut penting untuk kita pelajari? Adapun yang melatar belakangi munculnya riset operasi adalah adanya Perang Dunia Kedua, di mana ilmu riset operasi tersebut digunakan untuk memecahkan masalah tentang bagaimana memenangkan perang tersebut, seperti di mana harus mendapatkan instalasi radar, bagaimana menemukan lokasi kapal selam, bagaimana menempatkan bom-bom yang dipicu dengan gelombang radio dari jarak jauh di sekeliling negara Jepang. Kemudian ternyata pendekatan riset operasi yang digunakan dalam pemecahan masalah militer tersebut dapat juga digunakan untuk kegiatan di bidang kewirausahaan, di bidang pemasaran. Misalnya saja dia menarik industri pasca perang di Inggris maupun Amerika Serikat untuk menerapkan dalam pemecahan masalah manajerial dan operasional di dalamnya. Salah satunya adalah perkembangan riset operasional pasca perang. Yang cukup terkenal adalah temuan salah satu metode operasi operasional oleh George Dentis. Beliau ini terkenal dengan penemuannya di bidang pemrograman linear, yang merupakan metode riset operasional yang banyak digunakan sekarang ini, sehingga beliau dikenal sebagai bapak pemrograman linear. Di samping pemrograman linear, pengembangan riset operasi adalah di bidang statistik, pengendalian mutu, pemrograman dinamis, analisis antrian atau QI, dan pengendalian persediaan. Intinya riset operasi ini berhubungan dengan prinsip-prinsip optimalisasi, yaitu tentang bagaimana cara menggunakan sumber daya yang meliputi waktu, biaya, dan tenaga dan lain-lain dalam rangka memperoleh hasil secara optimal. Untuk mengoptimalkan hasil tersebut, itu bisa artinya kita bagaimana memaksimumkan hasil yang didapatkan atau justru meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Sekarang kita masuk ke apakah riset operasi tersebut. Riset operasi dapat digambarkan sebagai suatu pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan yang melibatkan operasi dalam sistem operasi organisasi. Pengambilan tersebut masih bersifat umum, sehingga untuk lebih memahaminya, segi unik dari riset operasi mungkin lebih baik dilihat dari sifat khas atau istimewa. Jadi intinya riset operasi adalah riset yang melibatkan riset pada operasi, yaitu bagaimana memperlakukan dan mengorganisasikan operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi. Yang dimaksud dengan organisasi sini adalah sangat luas, dapat berupa organisasi di bidang bisnis, industri, militer, agen pemerintah, jasa, dan sebagainya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam riset operasi adalah merupakan suatu pendekatan ilmiah, di mana biasanya dilakukan observasi atau formulasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan model. Model di sini biasanya berbentuk model matematis yang menyatakan esensi dari keadaan sebenarnya yang akan dianalisis. Selanjutnya dicari solusi optimal berdasarkan metode yang dibuat dan dilakukan penerapan solusi yang diperoleh untuk memecahkan masalah. Beberapa contoh kasus dalam sehari yang berhadapan dengan riset operasi menurut Siang tahun 2009 adalah ada beberapa jalur darat yang bisa dilalui dari Jakarta ke Yogyakarta. Kemudian jalur mana yang paling optimal dari segi jarak, dari segi waktu, dan dari segi biaya. Kemudian contoh lain adalah pembuatan kaleng untuk menyimpan makanan. Berapa ukuran kalengnya yang meliputi volume dan diameter.
agar volume tertentu membutuhkan bahan seminimum mungkin. Ketiga adalah pengaturan traffic light atau lampu jalan. Berapa lama lampu hijau harus menyala pada setiap sisi agar antrian kendaraan seminimum mungkin. Nah, kembali ke pengertian riset operasi. Ada beberapa definisi riset operasi. Pertama adalah riset operasi adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masa-masa yang rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dalam suatu sistem besar manusia, mesin, bahan dan uang dalam industri, bisnis, pemerintah, dan pertahanan. Kemudian pengertian lainnya adalah riset operasi berkaitan dengan penentuan pilihan secara ilmiah bagaimana merancang, menjalankan sistem manusia mesin secara terbaik, biasanya membutuhkan alokasi sumber daya yang langka. Pengertian lain adalah riset operasi adalah seni untuk memberikan jawaban buruk terhadap masalah jika tidak memiliki jawaban yang lebih buruk. Itu menurut Sati. Menurut Hamdi atau Taha adalah riset operasi adalah pendekatan dalam pengambilan keputusan yang ditandai dengan penggunaan pengetahuan ilmiah melalui usaha kelompok antar disiplin yang bertujuan menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Riset operasi dalam arti luas diperdagangkan sebagai penerapan metode, teknik, dan alat terhadap masalah menyangkut operasi dari sistem-sistem sedemikian rupa sehingga memberikan penyelesaian optimal. Secara umum, intinya riset operasi adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan yang optimal dalam menyusun model dari suatu sistem, baik deterministik maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan nyata. Jadi riset operasi sendiri dapat dipandang sebagai suatu ilmu dan seni. Dipandang dari ilmu karena riset operasi menggunakan teknik-teknik dan algoritma matematik untuk memecahkan masalah yang ada. Dipandang sebagai seni karena keberhasilan dari penyelesaian model matematis ini sangat tergantung pada kreativitas kemampuan seseorang sebagai pelaku analisis dalam proses pengambilan keputusan. Riset operasi adalah suatu metode analisis untuk memformulasi dan merumuskan permasalahan sehari-hari. Bisa berupa penerapan bisnis, ekonomi, sosial, ataupun bidang lainnya ke dalam suatu pemodelan. Jadi intinya bagaimana merumuskan masalah tersebut dalam suatu model matematis, kemudian dijadikan model untuk dianalisis sehingga dapat mengelola sumber daya yang terbatas untuk mendapatkan hasil solusi yang optimal. Pengertian optimal ini mengandung pengertian nilai maksimum dan minimum. Maksudnya riset operasi dapat digunakan untuk maksimalkan sesuatu yang diinginkan, misalnya hasil produksi, penjualan, keuntungan, dan lain-lain. Dan juga dapat digunakan untuk meminimumkan sesuatu yang tidak diinginkan, entah itu biaya, kecelakaan, kerugian, percaya, dan lain-lain. Itulah maksudnya optimal. Bisa maksimal, bisa minimal. Maksimalkan laba atau minimalkan kerugian atau pengeluaran. Manfaat riset operasi sendiri adalah sebagai alat bagi para petani, karena kita bidang pertanian, manajer perusahaan bisnis dalam mengkomunikasikan berbagai sumber daya yang tersedia dalam usaha tani dalam perusahaan dipimpinnya agar tercapai keuntungan maksimum. Kedua, sebagai alat bagi pengusaha angkutan untuk mengatur alokasi barang yang akan dia angkut dan ke berbagai daerah sumber atau sentra produksi ke berbagai daerah tujuan atau sentra konsumen agar biaya angkutan sekecil mungkin. Yang ketiga adalah sebagai pegangan atau acuan bagi para manajer pimpinan proyek untuk merencanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan operasional proyek agribisnis sehingga waktu dan biaya digunakan menjadi minimal. Dan keempat adalah sebagai alat bagi para pimpinan atau manajer untuk mengambil keputusan mengenai tindakan terbaik pada berbagai kondisi sosial ekonomi dan alam yang dapat menghasilkan manfaat yang maksimum atau risikonya yang minimum.
Kelima, sebagai alat bagi petani atau manajer perusahaan agribisnis untuk menyusun strategi, karena kita sudah tahu berapa yang harus kita produksi agar kita dapat maksimal dalam menghadapi perubahan sosial ekonomi atau alam di mana perusahaan berada, sehingga usaha tani ataupun perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain yang menjadi saingannya. Kemudian sebagai alat bagi para manajer produksi untuk mengatur bahan baku serta jadwal jumlah produksi agar persediaan barang selalu cukup dan biaya penyimpanannya bisa minimal. 7, sebagai alat untuk menentukan dan merancang kapasitas mesin, fasilitas pengolah dalam agroindustri agar waktu tunggu bahan baku untuk diolah dapat diminimumkan. Karena seperti diketahui bahan baku pertanian ini cepat rusak, seperti tomat. Kalau tidak ada penyimpanan yang bagus akan cepat rusak. Sebab itu waktu tunggu penyimpanan diusahakan minimum dalam kegiatan agroindustri. Kemudian sebagai alat menentukan waktu pergantian alat usaha tani agar terjadi keseimbangan antara biaya pemeliharaan dan biaya pengadaan alat dan baru. Ke-9 adalah sebagai alat bagi pimpinan untuk mengambil keputusan terbaik dalam menentukan jumlah alternatif keputusan yang tersedia pada setiap tingkat pengambilan keputusan. Kemudian ke-10, sebagai alat bagi manajer untuk menentukan lokasi yang tepat untuk mendirikan pabrik. Ini restoratif untuk penentuan lokasi. Kemudian saya analisis para manajer berencana menentukan volume produksi serta anggaran pembangunan bagi tiap-tiap sektor yang ada dalam perekonomian seluruh negara agar tidak berdampak pada kelebihan suplai melainkan pada pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Kemudian terakhir sebagai alat analisis bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang menyangkut harga dari barang-barang yang diperlukan dalam produksi barang-barang dapat didagang secara internasional. Nah, kemudian model analisis operasi yang saya kemukakan tadi ada beberapa model. Alasan bentuk model adalah menemukan variabel penting dan menjawab suatu permasalahan. Kedua adalah menyelidiki hubungan antar variabel. Nah, cara yang paling umum digunakan untuk bentuk model ada model ikonik. Contohnya adalah mainan anak-anak, market, foto, dan lain-lain. Ini model yang mudah dipahami di dalam skala kecil. Tetapi model ini agak sulit untuk dimanipulasi dan biasanya tidak berguna untuk tujuan peramalan. Kemudian model analog, model menyajikan suatu analogi dari keadaan nyata. Model ini mudah dipahami dan untuk dimanipulasi dapat menunjukkan situasi dinamis. Contohnya seperti kurva permintaan, peta, jaringan pipa, dan lain-lain. Kemudian model simbolik, ini adalah model yang paling abstrak, biasanya digunakan untuk riset operasi. Bisa disinonimkan dengan suatu formulasi menggunakan suatu bentuk khusus dari model simbolik yang disebut juga dengan model matematis. Model simbolik ini menggunakan huruf, angka, dan simbol lain menjanjikan karakteristik atau properti dari suatu sistem. Contohnya adalah model berupa persamaan, bagan, dan kalimat-kalimat. Model matematis ini lebih abstrak lagi. Biasanya dibagi dua, ada model deterministik untuk situasi kepastian dan model probabilistik untuk yang disebutkan ketidakpastian. Model ini umumnya lebih sulit untuk dianalisis. Jadi apakah suatu model tersebut adalah suatu abstraksi atau penyerahan realitas dari suatu model sistem yang kompleks. Model menunjukkan hubungan entah berupa langsung maupun tidak langsung dari suatu aksi reaksi dalam pengertian sebab akibat. Intinya model harus mencerminkan semua aspek realitis yang sedang diteliti. Penyederhanaan model biasanya berguna untuk melinearkan hubungan yang tidak linear, mengurangi banyak variabel kendala, merubah sifat suatu variabel misalnya dari sifat diskrit menjadi kontinu, mengganti tujuan ganda menjadi tujuan tunggal, jadi penyederhanaan tujuan. Kemudian mengeluarkan unsur dinamik, intinya membuat model menjadi suatu model statik hingga mudah dianalisis. Kemudian mengasumsikan variabel random menjadi suatu nilai tunggal atau deterministik.
Pembutuhan model ini sangat penting dalam riset operasi karena solusi yang digunakan itu tergantung pada ketepatan model yang dibuat. Prinsip dalam pembuatan model adalah pertama, jangan membuat model yang rumit. Jika yang sederhana saja sudah cukup. Kemudian hati-hati dalam merumuskan masalah agar sesuai dengan teknik penyelesaian. Hati-hati memecahkan model. Jangan sampai membuat kesalahan dalam matematik. Maksudnya kemudian membuat kecocokan model sebelum diputuskan untuk diterapkan. Model harus sesuai dengan keadaan sistem nyatanya atau realitasnya, karena model dibuat untuk mewakili keadaan kondisi nyata. Kemudian jangan buat model yang tidak diharapkan. Hati-hati dengan model yang terlalu banyak. Pembuatan model sendiri hendaknya memberikan beberapa keuntungan, misalnya penyederhanaan cakupan masalah. Ingat, sampah yang masuk akan hasilnya juga keluar sampah, karena model dibuat, dianalisis. Jika modelnya tidak sesuai dengan kondisi nyata, tentu hasil yang diperoleh juga tidak bisa digunakan. Model tidak dapat menggantikan pengambilan keputusan. Tahapan dalam penerapan riset operasi untuk memecahkan permasalahan adalah pertama, merumuskan persoalan sehingga jelas tujuan yang akan dicapai. Yang dianalisis adalah variabel keputusannya, unsur apa yang dapat dikendalikan oleh pengambil keputusan, biasanya disebut sebagai instrumen. Tujuan permasalahan apa? Apakah untuk memaksimalkan laba atau meminimalkan kerugian? Itu harus jelas. Tujuannya seperti apa? Nanti akan lebih jelas pada bab selanjutnya. Kemudian kendala atau faktor pembatas, bagaimana mendapatkan peroleh tujuan tersebut. Kemudian pengetahuan model matematik untuk mencermin persoalan yang dipecahkan. Biasanya model dinyatakan dalam bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara input dan output, serta tujuan yang akan dicapai dalam bentuk fungsi objektif. Ketiga, mencari pemecahan dengan model yang dibuat dalam tahap sebelumnya, misalnya dengan menggunakan metode simplex. Kemudian menguji model dan hasil pemecahan dari penggunaan model. Sering disebut melakukan validasi. Harus ada mekanisme untuk mengontrol pemecahan, misalnya dengan menggunakan kriteria tertentu. Yang terakhir adalah implementasi hasil pemecahan. Nah, ini adalah gambarannya. Pertama adalah definisi masalah, kemudian pemodelan matematik, kemudian mencari solusi daripada model. Ini gambarnya, definisi masalah, formulasi, penurunan solusi dari model, pengujian model, dan terakhir adalah penerapan model. Pendekatan riset operasi dalam pemecahan masalah pertama adalah biasanya observasi. Tujuan untuk mengenali pelajaran masalah yang terdapat dalam suatu organisasi atau sistem yang diamati. Kemudian definisi masalah ini dijabarkan, ditegaskan dengan singkat dan jelas, meliputi constraint-nya atau batasan masalahnya, singkatan di mana masalah tersebut menyangkut unit organisasi lainnya. Kemudian pemodelan atau konstruksi model, entah berupa grafik ataupun bisa juga mencakup kumpulan metode matematis menggunakan angka-angka dan simbol. Setelah itu pembuatan solusi. Jadi dari model yang dibuat di penyelesaian dapat membantu pengambilan keputusan, dapat berupa informasi, pedoman, anjuran, ataupun rekomendasi. Pelaksanaan untuk menerapkan manajer tidak secara kaku, menerapkan solusi ini diperoleh tanpa pertimbangan lebih lanjut, misalnya pertimbangan sumber daya, lingkungan, etika, dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini dulu untuk bab 1 ini. Jadi intinya riset operasi sangat penting untuk membantu tugas kita dalam rangka memperoleh keuntungan secara maksimal atau meminimalkan kerugian dari usaha kita.
Demikian dan terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.